Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiastiawati dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan membacakan materi tentang manfaat larutan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit adalah mineral bermuatan listrik yang terdapat di dalam sel, jaringan, dan cairan tubuh, termasuk darah, urin, dan keringat. Ada banyak jenis elektrolit dengan fungsinya masing-masing. Agar semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik, diperlukan asupan elektrolit yang cukup. Elektrolit berfungsi untuk mendukung aktivitas sel dan jaringan tubuh seperti saraf dan otot. Elektrolit juga berperan penting dalam memelihara fungsi jantung dan menjaga kadar cairan tubuh tetap seimbang. Elektrolit bisa diperoleh dari makanan dan minuman seperti buah, sayuran, minuman elektrolit atau minuman isotonik, infused water, air mineral, atau suplemen tertentu. Selain dari makanan dan minuman, elektrolit juga bisa diberikan secara parenteral atau lewat pembuluh darah, yaitu melalui infus. Ada banyak jenis elektrolit dalam tubuh, diantaranya kalium atau potasium, magnesium, kalsium, natrium atau sodium, dan klorida. Berbagai jenis elektrolit dalam tubuh dan manfaatnya. Jumlah elektrolit di dalam tubuh dikendalikan oleh berbagai hormon, terutama hormon yang diproduksi ginjal dan kelenjar adrenal. Apabila terjadi gangguan keseimbangan elektrolit, baik kelebihan atau kekurangan, fungsi jaringan dan organ tubuh pun akan terganggu. Berikut ini adalah berbagai jenis elektrolit yang ada di dalam tubuh beserta manfaatnya. 1. Natrium. Natrium dibutuhkan tubuh akan menjaga keseimbangan elektrolit, mengendalikan cairan dalam tubuh, dan mengatur kontraksi otot serta fungsi saraf. Normalnya kadar natrium di dalam darah berkisaran antara 135 sampai 145 milimol per liter. Masalah kesehatan tertentu bisa menyebabkan tubuh kelebihan atau kekurangan natrium. Kelebihan natrium atau hipernatremia biasanya terjadi akibat dehidrasi berat, misalnya kurang minum air, diet ekstrim, atau diare kronis. Sementara itu, kekurangan sodium atau hiponatremia bisa disebabkan oleh konsumsi air yang terlalu banyak, gangguan fungsi ginjal atau hati, gagal jantung, atau kelainan pada hormon antidiuretik yang bertugas untuk mengatur jumlah cairan tubuh. 2. Kalium. Elektrolit yang satu ini berfungsi untuk mengatur irama dan pompa jantung, menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung aktivitas listrik saraf, mengatur kontraksi otot dan metabolisme sel, serta menjaga kesehatan tulang dan keseimbangan elektrolit. Dalam darah, jumlah kalium normal berada di kisaran 3,5 sampai 5 milimol liter. Kekurangan kalium atau hipokalemia dapat disebabkan oleh diare, dehidrasi, dan efek samping obat diuretik. Sementara itu, kelebihan kalium atau hiperkalemia biasanya disebabkan oleh dehidrasi parah, gagal ginjal, asidosis, atau rendahnya jumlah hormon kortisol dalam tubuh, misalnya karena penyakit Addison. 3. Klorida. Klorida dalam tubuh berfungsi untuk menjaga pH atau tingkat keasaman darah, jumlah cairan tubuh, dan aktivitas saluran pencernaan. Normalnya kadar klorida dalam tubuh adalah 96 sampai 106 mol. Kekurangan klorida atau hipokloremia dapat terjadi karena gagal ginjal akut, keringat berlebihan, gangguan makan, gangguan fungsi kelenjar adrenal, dan fibrosis kistik. Sementara itu, kelebihan klorida atau hiperkloremia terjadi akibat dehidrasi parah, gangguan kelenjar paratiroid, gagal ginjal, atau efek samping cuci darah. 4. Kalsium. Kalsium merupakan mineral dan elektrolit penting yang berperan untuk menstabilkan tekanan darah, mengendalikan kontraksi otot dan aktivitas listrik saraf, menguatkan tulang dan gigi, serta menunjang proses pembekuan darah. Kelebihan kalsium atau hiperkalsemia dapat disebabkan oleh hiperparathyroidisme, penyakit ginjal, gangguan paru-paru, kanker, atau kelebihan asupan vitamin D dan kalsium. Sebaliknya, kekurangan kalsium dapat disebabkan oleh gagal ginjal, hipoparathyroidisme, kekurangan vitamin D, pankreatitis, kekurangan albumin, dan kanker prostat. 5. Magnesium.
Magnesium berperan penting dalam proses pembentukan sel dan jaringan tubuh, menjaga irama jantung, serta mendukung fungsi saraf dan kontraksi otot. Mencukupi kebutuhan magnesium juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas tidur pada penderita insomnia. Normalnya, kadar magnesium dalam tubuh ialah 1,4 sampai 2,6 mg. Kelebihan magnesium atau hipermagnesemia bisa disebabkan oleh berbagai kondisi seperti penyakit Addison atau gagal ginjal berat. Sementara itu, kekurangan magnesium atau hipomagnesemia bisa disebabkan oleh gagal jantung, diare kronis, kecanduan alkohol, atau efek samping obat-obatan misalnya diuretik dan antibiotik. 6. Fosfat. Fosfat berfungsi untuk memperkuat tulang dan gigi, menghasilkan energi, serta mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Kekurangan fosfat atau hipofosfatemia biasanya disebabkan oleh kelenjar paratiroid yang terlalu aktif, kekurangan vitamin D, luka bakar parah, dan kecanduan alkohol. Sementara itu, kelebihan fosfat atau hiperfosfatemia biasanya disebabkan oleh cedera parah, kelenjar paratiroid kurang aktif, gagal nafas, penyakit ginjal kronis, kadar kalsium rendah, atau efek samping obat-obatan misalnya kemoterapi dan obat pencahar yang mengandung fosfat. 7. Bikarbonat. Jenis elektrolit ini berfungsi untuk menjaga pH darah tetap normal, menyeimbangkan kadar cairan tubuh, dan mengatur fungsi jantung. Normalnya, kadar bikarbonat dalam tubuh berkisar antara 22 sampai 30 mol. Jumlah bikarbonat dalam darah yang tidak normal dapat disebabkan oleh gangguan pernafasan, gagal ginjal, asidosis dan alkalosis, serta penyakit metabolitik. Setiap jenis elektrolit di atas memiliki peran penting dalam tubuh, namun jumlah elektrolit terkadang bisa terganggu akibat berbagai faktor seperti dehidrasi atau penyakit tertentu. Ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh bisa saja tidak menimbulkan gejala, terutama bila masalah masih ringan. Namun, pada kondisi yang lebih parah, ketidakseimbangan elektrolit biasanya akan menimbulkan beberapa gejala berikut ini. 1. Mual dan muntah. 2. Lemas. 3. Tubuh bengkak-bengkak. 4. Detak jantung cepat atau dada berdebar. 5. Otot kram atau terasa lemah. 6. Sakit kepala. 7. Kejang. 8. Penurunan kesadaran. 9. Koma. Agar berbagai organ tubuh dapat berfungsi dengan baik, Anda perlu menjaga kadar setiap jenis elektrolit di dalam tubuh berada dalam batas normal. Untuk mencakupi asupan elektrolit, Anda bisa mengkonsumsi makanan bergizi, minum air mineral yang cukup, serta minum minuman elektrolit atau suplemen sesuai kebutuhan. Jika mengalami gejala kelebihan atau kekurangan elektrolit, segera konsultasikan ke dokter atau mendapatkan pemeriksaan dan penanganan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.